Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom, puji Tuhan, kita bersukacita pada pagi hari ini bisa bertemu kembali di hari Sabat yang diberkati Tuhan. Mari kita bersama-sama sebelum memulai kebaktian kita, menyapa saudara-saudara kita satu dengan yang lain, kanan, kiri, depan, belakang, mari kita berikan senyum terbaik, kita sapa, sukacita ada dalam hati kita semua. Kita bersukacita bahwa dalam sepekan kita telah diberkati Tuhan dan kita juga percaya bahwa pada hari-hari yang akan datang Tuhan juga akan selalu menyertai kita. Kita akan mulai kebaktian pada pagi hari ini, bersama-sama kita persiapkan diri dengan kerendahan hati kita masuk ke dalam hadirat kita. Sepanjang waktu pada pagi hari ini kita akan naikkan pujian syukur kita akan menyembah dan menerima firman Tuhan yang akan kita nikmati pada pagi hari ini. Kita awali pujian kita dengan pujian Jadikan Aku Indah. Mana
Rasa syukur kami haturkan kepada Allah yang hidup, yang memberi anugerah kehidupan kepada setiap kami. Di ibadah raya ini kami ingin menyenangkan hati Tuhan, memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu, dan berdengar-dengaran dengan sabda kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kami ingin menyerahkan ibadah ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Galatia pasal 3 ayat yang ke-29. Lagi pula, jikalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang Bapak, saya lupa namanya, di sebelahnya Pak Mul yang baru pertama kali bersama-sama beribadah dengan kita. Sugeng Rawuh, selamat beribadah, bisa bangkit berdiri. Iya, Tuhan memberkati, selamat beribadah bersama-sama di GKMI Bangsri. Kasih kemurahan Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga ada tamu dari Solo ya, saya baru lihat. Mari silakan berdiri. Tuhan memberkati ya, adiknya Bu Rena. Bersama dengan keluarga juga boleh hadir bersama-sama di ibadah raya di pagi hari ini. Kasih kemurahan Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, di bulan Mei ini kita masuk di bulan misi. Itu adalah bagian dari tugas tanggung jawab, dari tugas gereja yang diberikan kepada setiap kita. Salah satunya adalah memberitakan kasih Kristus. Dan sepanjang bulan misi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan pekerjaan misi, apa yang harus kita lakukan bersama-sama secara sinoda. Dan pagi hari nanti kita akan merenungkan menjadi ahli waris perjanjian kekal. Jadi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang menjadi ahli waris dari perjanjian kekal yang diberikan Allah melalui Abraham. Dan karena kita termaktub di dalamnya, maka kita orang-orang yang percaya kepada Kristus pun mendapatkan janji Allah itu berlaku atas kehidupan setiap kita. Dan janji yang kekal itu meskipun manusia tidak bisa melakukan dengan sempurna tanpa cacat celah, Allah yang sudah memberikan janji itu, maka janji itu digenapi. Karena manusia tidak bisa melakukan, maka Allah yang menjadi manusia
dan menggantikan kita menggenapi janji itu, sehingga janji itu menjadi bagian hidup setiap kita bagi setiap pribadi-pribadi yang percaya kepada Kristus. Bukankah ini satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita? Dan ketika janji itu menjadi bagian milik kita, maka kita diajak untuk mewartakan, menceritakan, membagikan kepada orang-orang di sekeliling kita agar mereka juga sama-sama mendapatkan janji kasih Allah di dalam kehidupan yang Tuhan beri dan anugerahkan. Roh Kudus akan menolong dan menyanggupkan setiap kita ketika kita mengerjakannya bersama-sama. Selamat merayakan iman. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih atas informasi yang diberikan dari berita jemaat maupun dari Bapak Alim Sutijo. Kiranya Tuhan memberkati setiap rancangan yang telah kita rencanakan dan yang terbaik akan diberikan Tuhan bagi kita semua. Kita masuk ke dalam pujian selanjutnya. Firman Tuhan kepada Abraham bahwa Tuhan akan menjadikannya menjadi bapak banyak bangsa dan raja-raja akan muncul darinya. Kita akan naikkan pujian berkat anak cucu sebagai ungkapan sukacita kita atas segala berkat dan penyertaan yang telah diberikan bagi kita semua. Pujian berkat anak cucu. Mari kita naikkan dengan sukacita dan bertepuk tangan. Tuhan
besar kasih Allah pada kita, sehingga setiap hari, setiap waktu Tuhan selalu mencurahkan berkat-Nya bagi kita dalam suka maupun duka. Pada pagi hari ini kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita akan menaikkan doa ucapan syukur kita, dan kita mohon pengampunan dosa dari Allah. Doa syafaat akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Utari. Mari kita naikkan pujian kita mengikut Yesus. Ini ada
jadikan setiap kami hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Lewat hidup yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan menyertai dan memberkati. 1 bulan sudah kami lalui dan kami memasuki bulan yang baru. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan menyertai memberkati kami dalam hidup berkeluarga, dalam bekerja, dalam pelayanan. Kasih kemurahan menyertai kami sehingga sampai hari ini kami ada. Itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kami ingin menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 bulan ke depan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah di bulan Mei ini hati kami sungguh semakin mengerti isi hati Tuhan, dan kami disanggupkan untuk menghidupinya dengan penuh rasa syukur atas kemurahan demi kemurahan yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Kami menyerahkan bulan misi ke dalam tangan kasih Kristus, agar sepanjang bulan ini hati kami sungguh disanggupkan untuk melakukan, menjadi pewarta-pewarta kasih Kristus di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Baik bagi gereja kami, bagi GGKMI, dan juga bagi Yayasan PIPKA. Tuhan menolong kami, sehingga setiap kami disanggupkan mengerjakan apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami juga ingin menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan ke dalam tangan kasih Kristus dengan segala pergumulan-pergumulan yang dialami. Kami mohon lawatan Tuhan turun atas hamba-Mu yang letih lesu berbeban berat, mendapatkan kelegaan daripada Tuhan. Yang sakit Tuhan akan jamah sehingga boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan. Bahkan kekuatan yang baru yang datangnya daripada Tuhan, sehingga tetap berpengharapan kepada Kristus. Yang letih lesu berbeban berat, mengalami kelegaan yang datangnya daripada Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan jemaat pribadi lepas pribadi, setiap hari selalu mengalami hadirat dan kuasa Tuhan yang menyertai seluruh sidang jemaat, sehingga semakin hari semakin mengasihi dan mencintai Tuhan dan pekerjaannya. Pagi ini kami juga menyerahkan untuk PAUD dan TK Ester ke dalam tangan kasih Tuhan di dalam mempersiapkan tahun ajaran baru. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih Kristus. Tuhan yang mengawali, maka Tuhan yang terus akan menyertai. TK dan PAUD Ester ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan mengurapi, memberkati. Baik pengurus yayasan, guru, kepala sekolah, anak-anak, orang tua yang mempercayakan anak didiknya di PAUD dan TK Ester, dan sidang jemaat yang mendukung, baik lewat dana, doa, tenaga, Tuhan yang menyertai dan memberkati hamba-hamba-Mu. Kami rindu lewat pelayanan pendidikan anak usia dini, Injil diberitakan, anak-anak dipersiapkan sejak usia dini mencintai dan mengasihi akan Tuhan. Kami juga menyerahkan pelayanan kami sepanjang pekan ini ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan yang akan menolong dan memampukan, baik bagi para pelayan maupun sidang jemaat-Mu, kami boleh bertumbuh bersama di dalam Kristus. Kami menyerahkan program gereja kami yang mendekat untuk rencana pembangunan gedung serbaguna di belakang. Kami percaya Tuhan sudah sediakan dana yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu sehingga setiap kami boleh ambil bagian. Lewat setiap berkat yang kami terima, kami akan sisihkan untuk pekerjaan Tuhan lewat pembangunan gedung serbaguna yang akan kami gunakan bersama-sama.
Demikian juga untuk proses penjajakan calon hamba Tuhan di tempat ini, kami menyerahkan baik saudara Jonathan maupun majelis dan tim yang terbentuk, agar kami boleh bekerja sama, mengerti kehendak Tuhan, sehingga sungguh lewat pelayanan-pelayanan yang dilakukan, kami merindukan gereja ini tidak hanya bertumbuh, tetapi dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih Kristus kepada banyak orang yang belum mengenal akan Engkau. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Kami tetap mempercayakan bangsa dan negara kami serta kota di mana kami tinggal, Kabupaten Jepara, Kecamatan Bangsri, ada dalam rengkuhan kasih Kristus. Segala sesuatu, kesulitan, pergumulan, Tuhan menolong, beri hikmat agar setiap keputusan yang diambil sungguh boleh mendatangkan damai sejahtera bagi kota dan negeri kami. Beri roh takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas yang dipercayakan. Kami menyerahkan setiap kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya kasih Kristuslah yang menyanggupkan kami untuk hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami menyerahkan doa-doa syafaat kami menyerahkan kehidupan kami bersama-sama kepada Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Utari. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita supaya firman tersebut bisa kita terima dalam hati kita dan menjadi pedoman serta pelita dalam kehidupan kita selanjutnya. Kita akan naikkan pujian kita dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan,
setiap langkahku berjaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Pertolonganku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Bapa, kami akan merenungkan sebagian sabda kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami dan ada di antara kami, yang akan memberikan pencerahan, sehingga lewat firman yang kami baca dan kami renungkan, kami terus mengalami pertumbuhan rohani dan kami mengalami hidup Kristus di dalam kehidupan setiap kami. Kami siap berdengar-dengaran dengan sabda kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan saat ini. Amin. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-27 menjadi dasar perenungan kita pagi hari ini dengan tema dari sinode menjadi ahli waris perjanjian kekal. Saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 saja. Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, dan membuat engkau menjadi bangsa-bangsa serta darimulah raja-raja berasal. Aku akan menetapkan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu.
Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh tanah Kanaan, negeri yang kau diami ini, sebagai pendatang, menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Allah berfirman lagi kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, kulit khitanmu harus dipotong, dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari di antara kamu haruslah disunat, setiap anak laki-laki turun-temurun, baik hamba yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari setiap orang asing yang bukan keturunanmu. Hamba yang lahir di rumahmu dan hamba yang engkau beli dengan uang harus disunat, dalam dagingmu lah perjanjianku menjadi perjanjian yang kekal. Laki-laki yang tidak disunat, yang tidak dipotong kulit khitannya, orang itu harus dilenyapkan dari antara kaum sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Allah kemudian berfirman kepada Abraham tentang Sarai istrimu. Jangan lagi engkau menyebut dia Sarai, sekarang namanya Sarah. Aku akan memberkati dia, dan dari dia juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Para raja bangsa-bangsa berasal dari dia. Lalu sujudlah Abraham dan tertawa. Ia berkata dalam hati, mungkinkah seorang anak dilahirkan bagi orang yang berumur 100 tahun? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya dimurnikan lewat kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang namanya perjanjian, maka terjadi persetujuan antara dua pihak atau dua orang atau lebih yang bersepakat bersama-sama untuk melakukan apa yang menjadi perjanjian itu. Tetapi kalau salah satu mengingkari perjanjian itu, maka perjanjian itu menjadi batal atasnya. Salah satu dari mereka tidak bisa menuntut karena masing-masing tidak bisa memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Kalau kita beli barang atau beli sesuatu lalu kita memberi uang muka, uang tanda jadi. Apakah nominalnya kecil atau nominalnya besar? Dan dalam perjanjian itu di waktu tertentu maka seseorang itu akan membayar lunas barang yang akan dibeli. Barang akan diberikan. Tetapi dalam perjalanan waktu karena lain satu hal, maka tidak bisa membayar sesuai dengan apa yang dijanjikan. Maka ketika orang itu datang berkata bahwa saya batal, tidak jadi beli motor, mobil, atau tanah, atau barang apapun. Lalu berharap uang muka DP-nya diminta. Maka dalam perjanjian
kalau orang sudah memberikan uang DP dan membatalkan perjanjiannya, jual belinya, maka uang DP itu apakah nilainya kecil atau nilainya besar akan hilang. Tidak bisa dikembalikan. Bagaimana dengan perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham? Karena tidak hanya sekedar perjanjian itu kepada Abraham dan Sarah, tetapi perjanjian itu juga dikatakan turun-menurun kepada keturunan Abraham. Sampai kepada kita sekarang ini, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, mari kita akan melihat, sebelum mencoba melihat di pasal yang ke-17 ini, kita harus melihat dulu di pasal-pasal sebelumnya. Kita akan melihat di pasal yang ke-12, di mana kita melihat di situ itulah perjanjian pertama kali Allah memberikan janji kepada Abram dan juga Sarai untuk mereka meninggalkan tempat tinggalnya, kerabatnya, lalu pergi ke satu tempat yang belum tahu, yang nanti Tuhan akan tunjukkan. Dan Tuhan berjanji kepada Abram dan juga Sarai bahwa mereka akan menjadi bangsa yang besar, diberkati oleh Tuhan, menjadi terkenal, lalu menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kemudian bangsa yang mengutuki Abram bersama dengan keturunannya, mereka akan dikutuk Allah, dan mereka yang memberkati Abram dan keturunannya, maka mereka akan diberkati oleh Allah. Dan dengan taat, Abraham di usia 75 tahun itu pergi meninggalkan sanak keluarga dan negerinya. Lalu kita maju sedikit di pasal yang ke-15. Bahwa Abraham yang masih disebut dengan Abram, Tuhan menjanjikan kepada Abraham seorang anak kandung sebagai ahli waris. Dan jadi sebagian janji Tuhan sudah digenapi, kemudian di usia 86 tahun, sekitar 11 tahun. Janji berkaitan dengan keturunan yang bisa menjadi bangsa besar itu tidak dijawab oleh Tuhan. Lalu di pasal yang ke-16 kita melihat Abram dan Sarai membuat jalan sendiri, membuat cara sendiri. Akhirnya hambanya itu diberikan kepada Abram sehingga kemudian lahirlah Ismail. Meskipun Tuhan sudah menjanjikan kepada Abram bahwa dari keturunannya lah maka akan meneruskan atau mendapatkan janji-janji yang Tuhan berikan. Tetapi janji itu belum tergenapi. Mereka menjadi ragu, mereka menjadi putus asa.
Lalu di pasal 17 inilah di usia yang ke-99 tahun, berarti 13 tahun sesudah lahirnya Ismail. Tuhan kembali meneguhkan, mengingatkan kepada Abraham sehingga diawali dengan satu bagian ayat di pasal yang ke-17. Ayat yang pertama untuk mengingatkan kepada Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Tuhan menyatakan dirinya, "Aku El Shaddai, aku Allah yang Maha Kuasa, sanggup melakukan apapun yang Tuhan mau, Tuhan inginkan, dan Tuhan tetapkan." Lalu yang menjadi bagian daripada Abram dan Sarai adalah agar mereka tetap hidup tidak bercela. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini bukan perkara yang gampang. Karena ketika mendapatkan janji, tetapi dalam realita kehidupan, janji itu tidak digenapi, bahkan sampai Sarah sudah tidak memungkinkan untuk punya anak. Demikian juga Abraham di usia yang sudah semakin tua dan tidak mungkin mereka memiliki anak, sehingga di ayat yang ke-17 maka Abraham tertawa. Bagaimana mungkin mereka masih bisa memiliki seorang anak di tengah-tengah kehidupan mereka untuk menggenapi janji yang Tuhan berikan. Dalam kehidupan kita seringkali juga seperti Abram dan Sarah. Mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, memiliki pengharapan. Lalu ketika kita berpengharapan sungguh kepada Tuhan, belajar hidup taat kepada Tuhan, tetapi seolah-olah tidak ada hasil. Dan kemudian kita menjadi kendor, menjadi suam-suam, bahkan bisa meninggalkan akan Tuhan. Kita lupa bahwa kita punya Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang menjadi bagian kita adalah melakukan kebenaran Tuhan dengan taat apapun yang akan terjadi di depan. Oleh karena itu di pasal 17 ini Tuhan kembali menyatakan perjanjiannya kepada Abram dan Sarai. Yang pertama, mereka diberi nama baru. Abram yang tadinya memiliki arti Bapa yang mulia, diubah oleh Allah menjadi Abraham, Bapa banyak bangsa. Sarai yang berarti putri, maka kemudian oleh Allah diubah menjadi Sarah, yang berarti putri raja atau ibu bangsa-bangsa. Mendapatkan satu identitas yang baru. Mengapa sih nama harus diganti? Dalam budaya Jawa kita tahu ada kepercayaan kalau orang dianggap tidak kuat menyangga namanya,
sehingga sakit-sakitan atau sebagainya, kemudian nama itu diganti. Dianggap tidak kuat membawa nama yang diberikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan masalah tidak kuat atau tidak bisa membawa nama yang diberikan seperti budaya Jawa. Tetapi Tuhan mengganti nama mereka masing-masing dalam rangka untuk mengingatkan. Bapak, Ibu, ketika nama kita disebut, apakah kita menyebut nama diri kita sendiri atau orang lain menyebut nama? Maka secara spontan kita akan menjawab ya saya, atau diingatkan tentang pribadi kita. Dan nama yang melekat di dalam diri itu maka mengingatkan kepada Abraham dan Sarah setiap kali nama itu disebut di dalam kehidupannya. Maka diingatkan bahwa mereka adalah bapa bagi banyak bangsa. Ada berkat yang Tuhan beri, yang Tuhan sediakan, dan menjadi ibu bagi bangsa-bangsa. Sehingga ketika lemah, ketika rapuh, mengingat dengan mudah janji Tuhan lewat nama yang melekat di dalam dirinya. Bahkan tidak hanya sekedar bagi Abraham dan juga Sarah, tetapi juga atas keturunan mereka. Mengingat akan janji Tuhan yang Tuhan berikan, bahwa akan menjadi bangsa yang besar, dari mereka akan lahir raja-raja yang akan memerintah atas dunia ini. Dan kemudian kalau kita menarik semakin jauh, raja di atas raja, atas garis keturunan Abraham, yaitu di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tidak hanya sekedar menjanjikan itu, tetapi yang kedua, serta menjanjikan keturunan lewat daripada anak kandung dan ibu sah, yaitu Sarah. Dan mereka kemudian harus menamakan anak itu Ishak, menjadi pengingat kepada mereka. Mereka dijanjikan tanah Kanaan, di mana itu bukan tanah nenek moyang mereka. Mereka menjadi pendatang tetapi diberikan kepada bangsa, kemudian menjadi bangsa Israel. Yang kita tahu adalah keturunan Abraham, dan itu diberikan kepada Abraham. Janji yang luar biasa yang Tuhan beri dan Tuhan anugerahkan. Dan tanda perjanjian itu tidak hanya sekedar nama yang menjadi pengingat bagi Abraham dan Sarah serta keturunannya, tetapi dengan tanda yang jelas, tanda perjanjian, yaitu dengan penetapan sunat, tanda secara fisik untuk menunjukkan ketaatan sekaligus pemeteraian akan perjanjian dari Allah kepada Abraham dan keturunannya. Dan kalau terus kita membaca sampai ayat yang ke-27, kita melihat Abraham bersama dengan keturunannya, orang-orang yang ada di sekitarnya, taat melakukan perjanjian yang Tuhan berikan. Sunat menjadi tanda. Tetapi lebih daripada itu, bagaimana seharusnya hati Abraham bersama dengan keturunannya harus melekat kepada Tuhan. Allah harus menjadi Allah bagi
mereka menjadi satu perjanjian yang kekal supaya aku yaitu Allah menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Tetapi kalau kita kemudian melihat dalam sejarah, baik dalam kitab perjanjian lama maupun masuk di dalam kitab perjanjian baru di awal-awal, maka kita melihat bahwa ternyata garis keturunan Abraham tidak bisa menepati janji. Bangsa Israel menjadi bangsa yang tegar tengkuk, jatuh bangun di dalam dosa, tidak memiliki ketaatan, ketundukan, kesetiaan kepada Tuhan. Apakah berarti perjanjian Tuhan menjadi batal? Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita kemudian melihat bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi meskipun manusia sudah gagal untuk melakukan apa yang harus ia lakukan sebagai umat yang hidup tidak bercacat, tidak bercela, agar memiliki satu hubungan yang intim persekutuan dengan Tuhan. Maka Allah sendiri yang menggenapi janji itu di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan ini, saya berkata kepada diri saya sendiri, betapa kita ini adalah orang-orang yang sangat beruntung dan beruntung. Karena semestinya janji itu tidak menjadi bagian milik kita karena kita tidak bisa memenuhi persyaratan dalam perjanjian itu. Tetapi Allah sendiri yang memperlengkapi. Allah sendiri yang menggenapi, karena itu adalah perjanjian antara Allah dan manusia. Maka manusia harus menggenapi perjanjian Allah itu kalau ingin mendapatkan berkat apa yang Tuhan beri. Maka Allah harus turun ke dalam dunia menjadi manusia, menggenapi perjanjian itu, mati di kayu salib dan lewat kebangkitan Kristus, maka setiap kita boleh mengalami anugerah penggenapan janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Sehingga di kitab Galatia pasal 3 ayat 29 dituliskan, jikalau kamu milik Kristus, karena kita percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, kamu saudara-saudara sekalian adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Allah yang berjanji, Allah sendiri yang melakukan dan mengerjakannya karena melihat umat manusia tidak bisa melakukannya. Setelah Allah sendiri menggenapinya menjadi manusia, lalu berkat itu diberikan kepada setiap kita. Itu seperti satu bahasa. Kita itu tinggal terima bersihnya. Tidak repot-repot, karena pun kalau kita direpotkan, kita juga tidak bisa memenuhi dan menggenapi perjanjian itu. Sehingga kita mendapatkan anugerah yang besar di dalam Kristus. Dan semestinya ketika kita mendapatkan anugerah itu, perjanjian yang kekal yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita, semestinya kita dengan tergopoh-gopoh, dengan antusias, atau mungkin berlari kencang,
menyambut anugerah yang Tuhan berikan dengan penuh antusias, dengan ketulusan hati, dengan rasa syukur kepada Tuhan. Lalu aplikasinya di dalam kehidupan kita berkaitan dengan bulan misi dan pekabaran Injil yang harus kita beritakan adalah bahwa janji kebenaran firman Tuhan adalah ya dan amin. Allah adalah maha kuasa, ya dan amin. Dan kita yang sudah mendapatkan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus lewat kematian dan kebangkitannya, maka kita diajak orang-orang yang beriman kepada Kristus untuk menceritakan, untuk mewartakan anugerah keselamatan, perjanjian kekal yang sudah kita terima, sehingga orang lain pun, orang yang kita kasihi, mereka juga mendapatkan dan menerima anugerah yang Tuhan beri. Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan takut, jangan tawar hati, jangan gentar. Karena kita tidak sedang mengerjakan seorang diri. Ada roh Tuhan, ada roh Allah yang tinggal di dalam diri kita dan tinggal di antara orang-orang percaya yang lainnya yang akan menolong, memampukan, menyanggupkan kita untuk mewartakan kasih Tuhan bagi orang-orang yang di sana di luar. Agar mereka juga mengalami kemerdekaan dari belenggu dosa, dari kuasa jahat dan kebinasaan. Mereka boleh mengalami kemerdekaan dan kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Kristuslah yang telah menggantikan dan menggenapi perjanjian itu, sehingga kita kemudian bisa merasakan rengkuhan kasih Allah, cinta kasih Allah, pemeliharaan kasih Allah, perlindungan kasih Allah di dalam kehidupan setiap kita. Mari lewat firman Tuhan di pagi hari ini. Kalau setiap kita menyadari, kalau setiap kita mengakui bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka setiap kita dimaktubkan menjadi ahli waris seperti apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, bukan secara fisik tetapi secara rohani. Maka jangan dipakai sendiri. Jangan dinikmati sendiri. Mari kita mewartakan, menceritakan, dan memohon hikmat Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga setiap tutur kata yang keluar, sikap perilaku yang muncul di dalam kehidupan kita adalah sikap perilaku tutur kata Kristus yang menjadi warna dasar di dalam kehidupan setiap kita. Injil diwartakan, banyak orang diselamatkan, dan itu menjadi kerinduan Tuhan. Agar setiap kita dipakai oleh Tuhan menjadi kepanjangan tangan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita bergandengan tangan, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan sebagai pewaris-pewaris janji kerajaan surga yang kekal yang Tuhan beri dan sediakan bagi kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kami adalah orang-orang yang sangat-sangat beruntung di dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa memenuhi apa yang menjadi persyaratan perjanjian antara Allah dan manusia karena ketidakberdayaan kami.
Tetapi Allah yang memberikan janji adalah Allah yang setia. Maka Allah sendiri yang menggenapi agar setiap kami dapat menerima janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Tidak hanya nanti kelak ketika kami meninggal, tetapi juga kehidupan Kristus ketika kami ada di dalam dunia ini. Kasih-Mu, pemeliharaanmu, penyertaanmu, pimpinanmu lewat Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, kami mohon kepada Roh Kudus agar memenuhi setiap hati umat-Mu di tempat ini. Diberi hati-Mu di dalam hati kami, sehingga dengan penuh hikmat kami dimampukan menceritakan pengalaman iman yang kami alami, kasih Tuhan yang kami terima, sehingga orang lain pun menjadi percaya dan beriman kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, sehingga boleh menerima janji Tuhan di dalam hidupnya. Roh Kudus, bantu setiap kami agar hari-hari yang kami jalani, hari-hari di mana kami melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab yang Tuhan beri dan limpahkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Utari. Biarlah firman ini menjadi pelita bagi hidup kita semakin antusias untuk menerima berkat dan karunia dari Tuhan dan semakin antusias untuk memberitakan kabar keselamatan serta anugerah yang telah diberikan kepada kita. Kita akan masuk ke dalam persembahan. Pada pagi hari ini kita akan menyampaikan persembahan kita untuk 2 kantong persembahan, yaitu kantong hijau untuk diakonia, kantong hitam untuk operasional gereja, dan tidak menutup kemungkinan yang akan menyampaikan persembahan untuk alokasi yang lain untuk bisa diberikan tanda atau tulisan supaya lebih jelas untuk peruntukannya. Pada pagi hari ini kita akan dasari persembahan kita dengan ayat firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikuncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu juga. Petugas kolektan dipersilahkan maju ke depan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang penuh kasih, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas berkat-Mu ya Tuhan yang selalu Kau limpahkan kepada kami, berkat jasmani, rohani dan semuanya ya Bapa. Pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, kami juga Kau berikan kesempatan untuk memberikan persembahan kami ya Tuhan bagi Engkau ya Tuhan. Persembahan yang sudah kami persiapkan ya Tuhan, kiranya merupakan persembahan kami yang terbaik hingga boleh memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Yesus, berkati tangan-tangan yang telah memberikan, Kau berikan sukacita, Kau berikan rezeki sehingga pada kesempatan yang lain Tuhan tetap berikan kami berkat untuk bisa memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan, kiranya Engkau sucikan dan kuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Puji Tuhan, berkat-berkat Tuhan telah kita terima dalam firman Tuhan dan kita sudah naikkan ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Kiranya kebaktian pagi hari ini memberikan kenyangan dalam rohani kita dan kita boleh melalui kehidupan kami selanjutnya. Kita akan tutup pujian kebaktian pada pagi hari ini dengan pujian Percaya dan Patuh PPR 1 nomor 62. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pagi hari ini kami bersama dengan jemaatmu, kami mohon berkat untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini, untuk anak kami, saudari Absalon. Tuhan memberkati di masa remajanya,
pengenalan akan Tuhan, semakin Tuhan tambah-tambahkan, diberkati kesehatan dan studinya, dan lewatnya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati orang tua yang mendampinginya, sehingga Shalom boleh melihat kasih Tuhan yang terpancar dari keluarga yang mengasihinya. Demikian juga untuk Ibu Salmi dan Ibu Ayu ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu, menjadi ibu yang baik bagi anak-anak, menjadi istri yang baik bagi suami yang dikasihi. Tuhan memberkati pekerjaan, pelayanan, kehidupan hari lepas hari, sehingga lewat kehidupan yang Tuhan anugerahkan, ditambah-tambahkan imannya di dalam pengiringan kepada Kristus, dan dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mewartakan kasih Kristus. Demikian juga setiap kami yang hadir pagi hari ini, berkat yang sama Tuhan anugerahkan bagi kami sepanjang pekan yang akan kami lalui. Penyertaan-Mu ada pada setiap kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Jemaat bisa bersaat teduh, Tuhan Yesus memberkati.